topik bahasan yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menghitung resultan vektor dengan metode grafis. Metode grafis ada tiga, metode segitiga, metode poligon, metode jajaran jenjang. Output daripada metode grafis dan metode analitis itu sama. Jadi tujuannya adalah kita mau mencari resultan vektor, cuma metode analitis ini dia lebih presisi. Sementara kalau metode grafis mengandalkan daripada ketelitian orang dalam menggambar. Apakah dia itu ketelitian dalam mengukur panjang, ataupun mengukur sudut, ataupun mengukur sudut dan panjang daripada resultan. Jadi sangat tergantung daripada itu. Sementara metode analitis, kita harus menghitung. Jadi dalam hal ini metode analitis itu dipisah atas dua. Jadi kita harus melihat dia adalah 2 vektor atau 3 vektor ataupun lebih. Meskipun sebenarnya cara yang 3 vektor atau lebih itu bisa dipakai untuk menghitung yang 2 vektor. Jadi kita harus lihat keduanya. Pembagiannya kurang lebih seperti ini. Jadi saya tunjukin dua-duanya, jadi metode grafis dan metode analitis. Pembagiannya seperti apa? Nah, kalau dia tuh 2 vektor, kalau vektornya itu searah, dalam hal ini kita bicara tentang vektor ya agak berbeda dengan yang punya kelas 8. Pada saat itu vektor ditulis dalam bentuk gaya F. Jadi di sini kita tulis dalam bentuk simbol V. Kalau vektornya itu arahnya searah, misalnya kita punya V1 seperti itu dan V2 itu arahnya sama, maka kita bisa mencari vektor resultannya itu adalah ditambah. Ini V2, jadi vektor resultannya itu adalah V1 dan V2 ditambah, di mana panjangnya daripada vektor resultan itu adalah gabungan daripada V1 dan V2. Jadi vektor resultannya seperti yang sebelumnya sudah diketahui, panjang daripada vektor itu menunjukkan besarnya dia. Jadi kalau dalam hal ini V2-nya lebih panjang daripada V1, berarti artinya V2-nya itu lebih besar daripada V1. Dan V resultannya itu lebih besar dari V1 maupun V2, karena V resultannya itu adalah gabungan daripada V1 dan V2. Kalau arahnya itu berlawanan, misalnya V1-nya itu panjangnya sekian, V2-nya itu panjangnya sekian, jadi artinya V2-nya lebih kecil daripada V1. Maka kalau kita mau mencari V resultan, itu adalah V1 dikurangi V2. V2 kurangi V1 nggak masalah, cuma dalam hal ini ada satu kesepakatan bahwa arah ke kanan itu positif, arah ke kiri negatif, arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Tapi kalau misalkan ada satu orang yang dia itu mengerjakan arah ke kanan itu negatif, ke kiri positif, boleh. Asal dia untuk sepanjang dia mengerjakan, dia selalu konsisten dengan arah ke kanan itu selalu negatif. Jadi terserah. Kalau kita mau mencari gambarnya, maka vektor resultan untuk vektor yang berlawanan arah ini tinggal dikurang. Jadi kalau misalkan V1 itu panjangnya segitu, terus kemudian kita mau mencari V resultannya, ini V1, ini V2, maka V resultannya itu adalah yang ini panjangnya. Lebih pendek daripada V1 dan arahnya itu ngikutin V1. Karena V1 lebih besar daripada V2. Itu kalau searah dan berlawanan arah. Bagaimana kalau sekarang membentuk sudut tertentu? Dalam hal ini kalau dia membentuk sudut yang bukan siku-siku, maka caranya mencari resultan itu adalah dengan menggunakan rumus cos. Jadi dalam hal ini kalau misalkan kita punya vektor yang ini adalah V2, di sini adalah V1, dan mereka membentuk sudut alfa, maka caranya mencari resultan, kita menggunakan rumus cos yang agak panjang. Di sini kalau kita mau nyari tahu V resultannya adalah akar daripada V1 kuadrat ditambah sama V2 kuadrat ditambah 2 kali V1 kali V2 dikali sama kosinus alfa. Agak panjang dikit ya. Dah. Itu kalau kita mau mencari besarnya resultan. Nah, sementara kalau misalkan kita mau mencari arah daripada resultan, di sini kan kalau kita bicara tentang vektor resultan ada dua, ada besar dan arah. Ini tadi menghitung besarnya ya. Kalau kita mau menghitung arahnya, maka dia ada bantuan dari rumus sin maupun rumus cos yang sebenarnya juga akan dipelajari di matematika. Jadi saya harus kasih tahu dulu rumusnya itu seperti apa. Yang pertama adalah aturan sin. Aturan sin ini
berlaku, aturan sin maupun aturan cos ini berlaku untuk semua segitiga. Jadi segitiga siku-siku boleh, segitiga bukan siku-siku boleh. Rumus daripada sin yang biasanya kita menggunakan depan dibagi miring itu hanya boleh dipakai di segitiga siku-siku. Sementara kalau segitiganya belum pasti siku-siku, kita nggak boleh menggunakan itu. Jadi di sini kita punya A kecil, itu adalah panjang sisi di depan sudut A, ini adalah B kecil, ini adalah C kecil, itu adalah panjang sisi di depan sudut C. Jadi aturan sinnya rumusnya adalah A dibagi sin sudut A sama dengan B dibagi sin sudut B sama dengan C dibagi sin sudut C. Jadi huruf besarnya itu dipakai buat sudut, huruf kecilnya itu dipakai buat ngitung panjang. Kemudian aturan cos. Aturan cos ini kalau misalkan kita mau pakai kita tulisin A kecil di depan sudut A, B kecil di depan sudut B, C kecil di depan sudut C. Jadi di sini saya akan menggunakan beberapa sudut ya. Misalkan di sini kita mau mencari sudut A. Jadi kalau kita mau mencari kosinus sudut A, cara ngafalinnya adalah yang apit dia, dalam hal ini yang mengapit sudut A itu adalah B sama C, dikuadratin dan dijumlah, dikurangi sama sisi yang di depannya sudut A. Jadi dalam hal ini adalah A kecil dibagi sama 2 kali yang mengapit sudut A. 2 kali B kali C. Nah sekarang coba ya. Bagaimana kalau misalkan kosinus sudut B? Yang apit siapa? Dalam hal ini adalah A sama C. Jadi A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi sama sisi yang di depannya sudut B dibagi dengan 2 kali sisi yang apit. Yang apit tadi kan A sama C. Nah, sekarang coba lagi. Untuk kosinus C. C itu diapit oleh A dan B. Jadi dalam hal ini adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan sisi yang di depannya sudut C dibagi dengan 2 kali sisi yang mengapit sudut C. Dalam hal ini adalah A dan B. Oke, jelas? Sekarang kita aplikasikan ini untuk mencari sudut arah resultan. Jadi kalau misalkan kita mau menggambar, saya gambar di sini aja, nggak apa-apa. Sudut arah resultannya dalam hal ini adalah theta. Saya menggunakan warna lain, warna merah kali. Di sini adalah sudut arah resultan, sudut theta. Saya mau pakai aturan cos dulu. Jadi kalau misalkan di sini dibikin sudut yang sama, atau nggak usah, karena kita mau menggunakan cos, berarti di sini kita mau mencari sudut theta, itu adalah sudut arah resultan. Besarnya udah ya, tadi rumus yang panjang itu, sudut arah resultan, berarti di sini kita mau mencari kosinus theta. Kosinus theta itu berarti sama kayak tadi, yang apit. Yang apit itu adalah VR kuadrat ditambah dengan V1 kuadrat, itu kan yang apit. Terus kemudian yang di depannya dia, karena ini bentuknya adalah jajaran genjang, berarti ini adalah V2 juga ya. Jadi dikurangi sama V2 kuadrat dibagi sama 2 kali yang apit. 2 kali V resultan dikali V1. Itu kalau kita mau menggunakan aturan cos. Bagaimana kalau kita mau menggunakan aturan sin? Saya gambar di sebelahnya sini. Sama tujuannya mau mencari sudut arah resultan atau di atasnya ya. Saya gambar pakai warna berbeda. Di atasnya berarti saya gambar gini. Ini di sini ada V2. Di sini ada V1. V1. Ini ada V resultan. Ini ada sudut alfa. Ini ada V resultan. Terus kemudian di sini ada sudut arah, theta. Terus kemudian kalau misalkan kita gambar, di sini berarti ada alfa juga ya, namanya sudut sehadap. Di sini ada 180 min alfa. Aduh, kecil sekali. Pindah tempat. Taruh di sisi sebelah atas. Di sini. Ini ada V2. Di sini ada V1. Di sini ada sudut alfa. Terus kemudian di sini kita punya resultan, V resultan. Di sini kita punya theta. Terus kemudian di sini ada sudut alfa juga. Berarti di sini ada 180 min alfa. Terus kemudian kita menggunakan segitiga yang itu, segitiga yang kecil itu. Berarti di sini kita punya segitiga ini.
Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan rumus sin, ini rumus sin ya. Jadi rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi kalau misalkan kita mau tulisin rumusnya, saya mau tulisin di sini itu sin theta. Di sini ada sin 180 min alfa. Coba kita lihat pasangannya. Sin theta itu di depan V2. Berarti di sini V2 dibagi sin theta. Sin 180 min alfa depannya adalah V resultan. Nah, sekarang karena kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri, sin 180 min alfa itu adalah pendekatan sumbu X. Kalau kita ganti, kita bisa ganti sin alfa. Nah, dari sini nanti kita bisa mencari theta itu sama dengan berapa derajat. Tujuannya sama ya, mencari theta. Oke? Terus kemudian untuk vektor yang saling tegak lurus. Vektor yang saling tegak lurus saya gambar seperti ini. Di sini ada V1, ini siku-siku. Ini ada V2. Jadi kalau kita mau mencari resultannya seperti itu. Nah, ini tinggal Pitagoras ya sebenarnya. Kita bisa melihat segitiga ini, atau kita sebenarnya bisa menggunakan rumus ini juga. Tapi ininya diganti, sudutnya itu adalah 90. Karena ini siku-siku. Jadi cos-nya itu adalah cosinus 90. Karena dia cos 90 itu nilainya adalah 0. Jadi tinggal ini aja ya, V1 kuadrat tambah V2 kuadrat. Jadi kalau kita mau nyari tahu V resultan, sama dengan akar daripada V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat. Kadang-kadang ada yang menuliskan karena V1 itu terletak pada arah sumbu X, berarti kita bisa tulisin Vx, V2-nya itu terletak pada arah sumbu Y. Berarti kita bisa tulis juga V resultan itu sama dengan akar daripada Vx kuadrat, Vy kuadrat. Vx itu adalah komponen vektor untuk arah sumbu X. Vy itu adalah komponen vektor untuk arah sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau mencari arah? Kan kalau kita mau mencari vektor resultan kan ada dua, besar dan arah. Semuanya udah. Nomor 1 udah, besar dan arah. Nomor 2 udah, besar dan arah. Nomor 3, besar dan arah. Nomor 4, sekarang besar dan arah. Karena ini sudutnya adalah siku-siku, kalau kita mau nyari tahu besar resultan, di mana sudutnya itu kita tulisin dia terhadap sumbu X, berarti kita bisa menggunakan tuh tangen theta. Sama dengan depan dibagi samping, depannya dalam hal ini adalah VY, karena VY itu di depan sudut theta, VY dibagi Vx. Nah, kita bisa mencari sudut theta-nya berapa. Theta sama dengan arcus tangen daripada VY dibagi Vx. Bisa nggak kita menggunakan sin theta atau cos theta? Bisa. Kalau kita mau menggunakan sin theta, berarti dalam hal ini untuk mencari arah resultan sama dengan VY dibagi sama V resultan. Kalau kita mau menggunakan cosinus theta, itu sama dengan Vx dibagi V resultan. Itu boleh. Cuma dalam hal ini, V resultan itu adalah sesuatu angka yang diperoleh dari perhitungan. Jadi kalau misalkan kita nggak yakin bahwa V resultan ini hitungan kita benar, maka kalau misalkan V resultan ini salah, jika kita menggunakan cara yang mencari arah resultan itu sin theta dan cos theta, maka ini akan keikut salah. Jadi lebih aman kalau kita menggunakan tangen theta sama dengan VY per Vx. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di V resultan, maka dia nggak akan ngefek ke perhitungan untuk mencari arah resultan. Nah, itu adalah penjelasan daripada bagaimana cara menghitung resultan daripada yang searah, berlawanan arah, membentuk sudut tertentu, dan membentuk sudut siku-siku. Nah, sekarang bagaimana dengan soal latihannya? Kita mau mencari resultan dari dua buah vektor, di mana vektor yang pertama adalah vektor A, 10 satuan, vektor yang B adalah 20 satuan. Kita mau mencari jika sudut apit kedua vektor adalah 0 derajat. Jadi di sini kalau dia 0 derajat, arahnya sama. Kalau kita mau menghitung, berarti yang A, berarti V resultannya itu sama dengan A ditambah sama B. Kenapa gitu? Karena A-nya itu katakanlah arahnya ke kanan, B-nya juga arahnya ke kanan. A-nya ke sana, B-nya juga ke sana, karena dia sudut apit antara mereka berdua 0 derajat. Jadi tinggal 10 satuan ditambah sama 20 satuan. Jadi ini sama kayak seperti yang arahnya searah, yang ini. Hasilnya adalah 30 satuan, berarti arahnya adalah arah dengan arah resultan. Arah resultan itu adalah 0 derajat. Yang B.
membentuk sudut 180. Jadi kita bisa tulisin yang A itu misalnya ke sana 10 satuan, yang B-nya itu arahnya ke kiri, misalnya sama dengan 20 satuan. Sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau kita mau nyari tahu V resultan, A-nya karena kita anggap dia sebagai arahnya ke kanan, berarti kita tulisin A-nya positif, B-nya negatif, berarti nilainya adalah minus 10. Dengan arah, ini satuannya 10 satuan, arah resultannya adalah 180 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi kalau kita mau nyari tahu arahnya itu harus terhadap sumbu X positif ya. Jadi di sini X-nya, misalnya kita punya vektor resultannya itu di situ, vektor resultan, maka arahnya itu dari sini mau ke sana. Mau ke arah V resultan, itu untuk sudut positif. Sekarang yang C, di mana dia membentuk sudut 120 derajat. Jadi kalau misalkan kita gambar, di sini kita punya vektor A 10, kemudian vektor B-nya itu seperti ini 20, di mana sudut antara mereka adalah 120 derajat. Jadi kalau kita mau nyari tahu vektor resultan, kita bisa pakai rumus yang agak panjang, yang ini tadi. Yang ini, akar V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2 cos alpha. Jadi tinggal dimasukin, berarti dalam hal ini adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali B kali kosinus 120, karena dia sudut apetnya adalah 120. A kuadrat 10 kuadrat ditambah B kuadrat 20 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 20 dikali cos 120. Kosinus 120 sama dengan minus cos 60. Jadi dalam hal ini adalah minus tengah. Kita bisa coret ini sama ini. Terus kemudian tinggal dihitung. Akar 100 ditambah sama 400 dikurangi sama 200. Berarti hasilnya adalah akar 300. Hasilnya adalah 10 akar 3 satuan. Untuk mencari arah, kita bisa menggunakan rumus cos atau rumus sin, terserah yang ngerjain. Jadi kalau misalkan kita gambar resultannya, katakanlah ini resultannya. Di sini kita punya V resultan, nilainya adalah 10 akar 3. 10 akar 3, sudut arah resultannya itu saya tentuin, sudutnya itu adalah theta. Di sini adalah sudut theta. Bisa nggak kita gambar di sini ya? Saya di halaman berikutnya ya, mungkin bisa lebih besar, lebih enak lihatnya. Di sini tadi adalah B, nilainya adalah 20, di sini adalah 10, itu 120 derajat. Jadi kalau misalkan sekarang saya gambar, 120 derajatnya nggak digambar ya, di sini ya. Di sini adalah V resultan, berarti adalah 10 akar 3, sudut arahnya itu ini. 120-nya saya nggak gambar ya. Di sini ada B, nilainya adalah 20, karena ini kan jajaran genjang kan. Jadi kita berfokus di segitiga itu. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan rumus cos, yang apit adalah 10 akar 3 dan 10. Jadi kalau misalkan kita kerjain 10 akar 3 dikuadratin, ditambah dengan 10 dikuadratin, dikurangi dengan 20 dikuadratin, dibagi dengan 2 kali yang apit. Yang apit adalah 10 akar 3 dan 10. Biarin aja. Disederhanain sebisa mungkin untuk yang atas, terus kemudian yang bawah nanti kalau bisa dicoret aja. Berarti di atas kita punya 300 ditambah sama 100 dikurangi sama 400, bagus sekali. 2 kali 100 akar 3, yang atas hasilnya 0, 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Kita nyari tahu cos theta yang nilainya 0, dan tetanya berarti adalah bagus, 90 derajat. Jadi dia sudut arah resultannya adalah 90 derajat terhadap vektor yang 10 satuan. Oke, terus kemudian yang soal berikutnya yang D, kita mau mencari resultan jika sudut apitnya adalah 90. Soalnya masih sama dengan tadi, jadi di sini kita punya 20, di sini kita punya 10, itu untuk yang A. Ini siku-siku. Jadi kalau kita mau nyari tahu vektor resultannya, berarti tinggal di Pitagoras. Akar daripada 10 kuadrat ditambah sama 20 kuadrat, berarti nilainya adalah akar 500, jadi 10 akar 5 satuan.
Nah, sekarang kalau kita mau nyari tahu vektor resultannya, gampang. Kita bisa menggunakan tangan. Tangan adalah depan dibagi sama samping. Depannya adalah VY, atau dalam hal ini adalah B. Ini bagian depannya. Ini bagian sampingnya. Sampingnya adalah Vx, atau dalam hal ini adalah vektor A. B-nya 20, A-nya 10. Nah, kalau kita nggak menggunakan kalkulator, berarti kita bisa tulis arkes tangan 2/1. Atau kita bisa tulis kayak gini. ARC tangan 2. Jadi penulisan ini sama penulisan ini itu sama ya. Jadi tujuannya kita mau mencari sudut daripada yang nilai tangannya sama dengan 2. Jadi kalau kita mau menggunakan kalkulator, pencet dulu shift, terus kemudian tangan nilainya 2, hasilnya adalah sebentar, ini harus diubah ke derajat dulu karena kalkulator saya lagi radian. Oke, terus kemudian shift tangan 2, nilainya adalah 63,43 derajat. Jadi kalau boleh pakai kalkulator, hasilnya adalah 63,43 derajat. Itu sudut arah resultan. Contoh berikutnya, contoh 2. Di sini kita mau mencari dengan metode rumus, maksudnya metode analitis. Jadi kalau kita mau mencari resultan daripada C sama D, seperti itu. Jadi kalau kita mau menghitung, berarti kita mau mencari resultan antara C sama D. Ini nanti saya akan tunjukkan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, cara dengan dua vektor. Ini resultannya. Jadi kalau kita mau mencari resultannya, berarti sama dengan akar daripada C. C itu berarti 4 ditambah sama D, 5 kuadrat, ditambah dengan 2 kali 4 kali 5. Sudut apitnya dalam hal ini adalah yang ini, dalam hal ini adalah 120, jadi saya tulis kosinus 120. Tulis langsung boleh, tulis pakai rumus dulu boleh. Kalau tulis pakai rumus, berarti kita tinggal nyari, tulis vektor C, vektor D, 2 kali vektor C kali vektor D dikali sama kosinus 120. Itu harusnya ditulis di awal ya, saya udah terlanjur nulisnya angka dulu. 4 kuadrat diganti 16, 5 kuadrat 25 dikurangi kosinus 120 itu sama dengan min cos 60, jadi ini sama ini bisa dicoret. Ada minusnya, jangan lupa, berarti hasilnya adalah akar 21. Itu adalah vektor resultannya, dan sudah sama. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari arah resultan, arahnya itu harusnya terhadap sumbu X positif. Jadi dalam hal ini, saya mau menggunakan ini dulu. Saya cari sudutnya ini berapa, terus nanti baru dari sini ke situ. Itu sudut arah resultannya. Jadi sekarang kalau misalkan kita mau cari, caranya adalah dari sini harusnya sampai ke sini ya. Karena kan kita mau nyari arah resultan. Jadi kita cari tahu tetanya dulu. Saya mau pakai rumus cos, cosinus theta berarti sama dengan yang apit. Dalam hal ini adalah C sama vektor resultan kuadrat dikurangi sama vektor yang di depannya sudut theta itu. Berarti adalah D. Dibagi sama yang apit. 2 kali C kali V resultan. C-nya diisi, berarti 4 kuadrat, V resultan dikuadratin berarti 21, dikurangi dengan D kuadrat berarti 25, dibagi dengan 2 kali C, C-nya itu adalah 4, vektor resultannya adalah akar 21. Sederhanain, berarti di sini 16 dikurang dengan 4, dibagi dengan 2 kali 4 kali akar 21, 16 kurangi 4, 12, dibagi akar 21, sederhanain dibagi 4, berarti hasilnya adalah 3/2 akar 21. Nah, kalau di sini kita diminta untuk mencari sampai sudutnya, jadi di sini kita harus mengandalkan kalkulator, kita cari arkes cos daripada 3 dibagi 2 akar 21. Jadi kalau diperbolehkan pakai kalkulator, itu nggak usah dikali akar sekawan dulu. Langsung pakai kalkulator aja, kita cari tahu arkes cos daripada nilai itu. 3 dibagi 2 akar 21. Hasilnya adalah 70,89 derajat. Saya pakai 2 angka di belakang koma.
70,89 derajat. Jadi kalau misalkan kita mau mencari arah resultan, berarti hasilnya adalah dari sini ke sini itu adalah ini 90, berarti 90 ditambah 60 ditambah sama sudut theta 70,89. Berarti 150 tambah 70 berarti 220,89 derajat. Nah, itu kalau pakai kalkulator. Sekarang dua vektor lagi. Jadi kita masih yang dua vektor ya. Di sini tadi kan ada yang vektor analitis, ada yang dua vektor atau tiga vektor atau lebih. Kita masih berbicara yang contoh untuk yang dua vektor. Ini dua vektor. Diberikan dua vektor A dan B membentuk sudut terkecil theta. Jika B dua kali daripada A dan besar daripada itu adalah setengah akar 6 besar A min B. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu resultan itu kita bisa tulis A plus B. Jadi V resultan kita bisa tulisin dia sebagai penjumlahan daripada dua vektor. Kalau kita mau mencari besarnya, A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB dikali sama kosinus alfa. Di mana alfa adalah sudut apit antara A sama B. Kalau kita mau mencari pengurangan daripada kedua vektor, rumusnya sebenarnya sama, ini tinggal diganti minus saja. Sudutnya tetap alfa. Jadi di sini kalau dia ngomong informasi soalnya adalah B itu sama dengan 2 kali A. Terus kemudian dia ngomong besar daripada A plus B itu sama dengan setengah akar 6 daripada A min B. Jadi kalau misalkan kita ganti A plus B itu adalah A kuadrat ditambah sama B kuadrat ditambah sama 2AB dikali kosinus alfa. Dah? Sama dengan setengah akar 6 A min B itu berarti adalah akar daripada A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi dengan 2AB kali kosinus alfa. Jadi ini adalah pengurangan vektor. Dikuadratin dulu. Kemudian juga disubstitusi B sama dengan 2A dikuadratin langsung ya. Berarti akarnya hilang. A kuadratnya tetap, B-nya diganti dengan 2A. Ini 2A, B-nya diganti dengan 2A juga. Kosinus alfanya tetap. Ini juga dikuadratin ya. Berarti 6 per 4, 3 per 2, pakai kurung. A kuadrat ditambah sama 2A kuadrat dikurangi sama 2 kali A, B-nya diganti 2A, kosinus alfanya tetap. 2-nya ini dikali silang ke sebelah kiri, 3-nya dikali ke sebelah kanan. Terus kemudian ditambahin 2, di sini berarti ada A kuadrat sama 4A kuadrat, berarti 5A kuadrat ditambah dengan 4A kuadrat kosinus alfa sama dengan 3. Di sini kita punya 5A kuadrat dikurangi sama 4A kuadrat kosinus alfa. Dibagi semua dengan A kuadrat, berarti di sini variabelnya hilang, 2 dikali masuk. Kita punya seperti ini. 15 dikurangi dengan 12 kali kosinus alfa. Yang ada kosinus alfa digabung jadi 1. 20 kosinus alfa sama dengan 5. Jadi kosinus alfanya sama dengan 1/4. Jadi kosinus alfa. Ini kosinus theta. Jadi salah dari awal ya. Harusnya kita tulisin sudutnya itu sebagai theta. Jadi di sini kosinus theta mestinya sama dengan 1/4. Harusnya dari awal kita pakai theta ya, nggak boleh pakai alfa ya. Saya salah tadi. Oke, terus kemudian kita masuk ke yang 3 vektor atau lebih. Jadi di sini dia ada stepnya. Saya sengaja tunjukin untuk yang 2 vektor. Dia kan tadi ada 4 kan, yang dia itu vektor yang searah, berlawanan arah, membentuk sudut tertentu, atau vektor yang saling tegak lurus. Jadi di sini kalau misalkan kita mau menentukan resultan daripada 3 vektor atau lebih, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita menentukan komponen daripada vektor. Bagaimana cara menentukan komponen daripada vektor? Ada 2 cara, yaitu yang pertama kita pakai gambar atau kita pakai rumus. Kalau pakai rumus, kita menggunakan rumus ini. Jadi yang X itu, kita mencari komponen X itu selalu menggunakan cos. Sementara kalau kita mencari yang pakai Y, itu selalu menggunakan sin. Saya tunjukin dua-duanya. Yang pertama, kita mau menggunakan rumus.
Jadi di sini kalau misalkan kita mau mencari komponen daripada vektor, enak. Kita tinggal pakai yang X itu V cosinus alpha, yang Y itu adalah V sin alpha. Jadi langsung ada 4 soal di sini, V1 sampai V4. V1-nya adalah 10. V1 adalah 10, jadi kalau kita mau nyari tahu V1 untuk arah sumbu X, itu berarti tinggal V1 dikali sama cosinus 53. Cosinus 53 itu berarti V1-nya itu 10, cosinus 53 tinggal lihat di segitiga istimewa ya, karena ini kan sudutnya terletak di kuadran 1, jadi kita nggak usah ubah lagi. Cosinus 53 nilainya adalah 3/5, jadi kalau kita kaliin hasilnya adalah 6 satuan. Untuk V1 untuk arah sumbu Y, berarti tinggal V1 dikali sama sin alpha. Jadi dalam hal ini adalah sin 53, V1-nya nilai 10, sin 53 adalah 4/5. Jadi kalau misalkan kita kaliin, hasilnya adalah 8 satuan. Gampang. Tinggal X-nya pakai cos, Y-nya pakai sin. Terus kemudian yang berikutnya, yang kedua, V2 adalah 20 satuan, jadi tulis V2 20 satuan, jadi V2 arah sumbu X itu adalah V2 dikali sama cosinus 180. Cosinus 180 karena dia terletak di salib sumbu, berarti kita harus pakai grafik sin atau grafik cos. Jadi 20 cosinus 180 itu adalah min 1, hasilnya adalah minus 20. V2 arah sumbu Y adalah V2 dikali sama sin 180. Sin 180 itu nilainya adalah 0, berarti 0. Langsung. Yang ketiga, V3 nilainya adalah 10 satuan, jadi V3 untuk arah sumbu X, V3X, yaitu adalah V3 dikali sama cosinus 233. Karena dia sudutnya itu lebih dari kuadran 1, berarti kita harus ubah pakai 180 plus alpha. Dalam hal ini adalah 53, karena itu adalah cos di kuadran 3, berarti jangan lupa dia ada minusnya, cosinus 53. Berarti hasilnya adalah 10 dikali sama minus cosinus 53 itu adalah 3/5, berarti hasilnya adalah minus 6. Jadi kalau kita pakai rumus ini, kita akan agak susah pada saat sudutnya itu di kuadran 2, 3, atau 4. Karena kita harus mengkonversi dia supaya dia itu jadi sudut di kuadran 1. Jadi agak lebih panjang dikit. Kalau kita mau mencari komponen yang arah sumbu Y, berarti adalah V3 dikali sama sin 233. V3-nya itu adalah 10. Sin 233 ya kita harus ganti ke kuadran 1, yaitu adalah 180 ditambah sama 53, karena di sini adalah sin daripada kuadran 3 yang nilainya negatif, berarti di sini ada minusnya, min sin 53, berarti hasilnya adalah minus 8 satuan. Oke, ini minus 6 satuan untuk yang arah sumbu X. Sekarang untuk yang soal yang keempat, itu adalah untuk V4. Diketahui di soal V4-nya adalah 20 satuan, maka kalau kita mau mencari V4X, V4 untuk arah sumbu X, berarti adalah V4 dikali sama cos 210. Cosinus 210 itu adalah cosinus kuadran 3, kita bisa ubah jadi minus cosinus 30. Jadi kalau disubstitusi, cosinus 30 itu minus setengah akar 3, hasilnya adalah min 10 akar 3 satuan. V4 untuk arah sumbu Y adalah V4 dikali sama sin 240. Jadi ingat ya, arah sumbu X selalu pakai cos, arah sumbu Y selalu pakai sin. Sin 240 itu nilainya minus, berarti min sin 30 nilainya adalah minus 10. Itu dengan menggunakan rumus. Nah, sekarang bagaimana kalau dia menggunakan gambar? Kalau dia menggunakan gambar, keistimewaannya adalah dia hitungannya nggak terlalu banyak karena dia sudutnya selalu terletak di kuadran 1, tetapi kita harus ingat untuk plus atau minusnya, karena dia arah plus atau minusnya ditentukan oleh arah panah kita. Jadi kita harus gambarnya cukup bagus agar supaya kita bisa tahu panahnya arahnya kemana. Kayak seperti nomor untuk V1. V1-nya itu adalah 10 satuan.
Kemudian sudutnya adalah 53 derajat. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu akan seperti ini. Di sini kita punya V1, nilainya adalah 10. Maka di sini kita harus mencari komponennya dengan cara kita memproyeksikan dia di sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini kita tarik dari ujungnya V1 itu garis yang sejajar dengan sumbu Y dan garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi di sini sudutnya 53 itu di sini. Di sini adalah komponen untuk arah sumbu X, ini V1X. Terus kemudian yang di sini itu adalah komponen arah sumbu Y. Jadi kita harus tariknya itu benar-benar sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Nggak boleh kayak gini ya. Saya kasih contoh ekstrim di mana gambarnya itu agak beda. Di sini saya gambar ini V1, terus kemudian saya tarik di sini itu V1X. Terus kemudian di sini V1Y. Nggak boleh seperti ini. Karena ini garis ini itu kan nggak sejajar dengan sumbu Y. Dan ini kalau misalkan kita gambar juga nggak sejajar sama sumbu X. Jadi ini gambarnya benar-benar salah. Komponennya harus ditarik garis sejajar sumbu X dan garis sejajar sumbu Y. Nah sekarang bagaimana cara mencari nilainya? Kalau kita mau mencari nilainya, cara yang paling gampang adalah siapa yang mengapit sama sudut itu adalah perhitungan cos. Jadi dalam hal ini kalau kita mau mencari V1X itu adalah 10 dikali sama cosinus 53. Kenapa dikali sama cosinus 53? Karena V1X itu mengapit sudut 53 sama V1. Jadi siapa yang ngapit sama sudut itu pakai cos, temennya yang satunya pasti pakai sin. Nggak selalu sumbu X itu pasti pakai cos. Jadi kita harus lihat sudutnya ada di mana. Cos 53 nilainya adalah 3/5. Jadi kalau misalkan kita kaliin nilainya adalah 6. V1Y tadi kan lawannya itu pakai sin. 10 kali sin 53 berarti nilainya adalah 8. Jadi kalau kita cek V1X-nya nilainya positif 6 karena dia arahnya ke kanan. V1Y nilainya adalah positif 8 karena dia arahnya ke atas. Jadi kalau kita bandingin sama ya, V1X 6, V1Y-nya 8. Nah, sekarang kita mau ngerjain untuk yang kedua. Yang kedua itu pakai warna biru aja. Kita mau menggambar untuk 21-an sama 180 derajat. Nah, ini enak. Karena 180 derajat itu sudah terletak di sumbu X negatif. Ini V2. Jadi dalam hal ini kita langsung menuliskan bahwa nggak usah dicari komponen-komponennya karena dia sudah betul-betul terletak di sumbu X maupun sumbu Y. Kita tinggal menuliskan aja bahwa V2 untuk arah sumbu X itu adalah min 20, V2 untuk arah sumbu Y itu nilainya adalah 0 karena dia nggak punya komponen arah sumbu X. Jadi kita nggak ngitung sama sekali, tinggal langsung ditulis saja. Jangan lupa ada minusnya gara-gara dia arahnya menuju ke kiri. V2X minus 20, V2Y 0, dan kita kalau cocokin hasilnya sama dengan yang ini. Dengan yang pakai rumus. Nah sekarang yang ketiga. 10 satuan sama 233. Jadi kalau kita lihat perhitungan yang tadi kan 233-nya susah karena dia kan harus diubah di kuadran 1. Sementara yang ini kita tinggal meletakkan sudutnya itu di mana. Jadi dia ngukurnya kan harus selalu terhadap sumbu X positif. Jadi 233 itu kalau kita gambar, itu seharusnya dia terletak di ruang 3. Di kuadran 3 maksudnya. Dari sini ke sini itu adalah 233. Nah sekarang kita tinggal menuliskan sudutnya di mana. Kalau misalnya saya mau menuliskan sudut yang di sebelah sini, boleh. Tinggal dicari. Berarti 270 dikurangi 233. Berarti hasilnya adalah 37. Jadi kita bisa tulisin sudut 37 itu di sini. Jadi kalau kita mau cari tahu komponennya, di sini itu adalah V3 untuk arah sumbu Y, tetap arah sumbu Y karena dia itu kan terletak di sumbu vertikal, sementara yang ini adalah V3 untuk arah sumbu X. Jadi kalau kita mau mencari nilainya V3 untuk arah sumbu Y, karena dia mengapit sudut 37, berarti kita tinggal tulis V3 dikali sama kosinus 37. Karena V3Y itu mengapit sudut 37 sama V3. Jelas? Oke.
Jangan lupa karena V3 untuk arah sumbu Y arahnya ke bawah, berarti di sini harus dikasih minus sendiri. V3-nya itu nilainya adalah 10, minus 10, kosinus 37 itu 4/5, jadi kalau misalkan kita tulisin, nilainya adalah minus 8 satuan, sementara V3 untuk arah sumbu X, arahnya kan juga ke kiri, berarti dia dikasih minus, terus kemudian karena tadi V3 arah sumbu Y sudah menggunakan cos, berarti yang satunya pasti menggunakan sin, jadi kita tinggal cari sudutnya itu diapit oleh siapa, yang satu cos, yang satu sin. Sin 37 berarti adalah 3/5, nilainya adalah minus 6. Coba kita cek V3 arah sumbu X-nya min 6 sama min 8. Min 6 sama min 8, cocok. Jadi, ada keunggulan sama kekurangan masing-masing. Kalau yang menggunakan rumus, kita tinggal langsung masukin rumus, dan minusnya akan muncul dengan sendirinya. Kalau kita menggunakan gambar, maka kita harus munculin minusnya, cuma ngitungnya lebih simpel karena dia sudutnya terletak di kuadran 1. Oke, satu lagi untuk yang sudut 210. Saya mau sudut 210-nya itu terhadap sumbu X. Jadi terserah kita siapa yang mau gambar. 210 itu kalau kita gambar itu dari sini ke sini, itu 210. Berarti kesimpulannya di sini sudutnya 30. Ini V4, berarti kita bikin garis jejer sumbu Y, panahnya di sini. Berarti ini adalah V4X, karena V4X itu ngapit sama sudut 30, berarti V4X itu sama dengan minus V4 dikali sama kosinus 30, karena dia ngapit sama V4 itu sudut 30. Tinggal disubstitusi, V4-nya itu nilainya adalah 20, kosinus 30 itu adalah setengah akar 3, berarti dapatnya adalah minus 10 akar 3. V4 untuk arah sumbu Y, berarti proyeksinya itu arahnya adalah ke bawah. Ini V4 arah sumbu Y, karena yang satu tadi sudah menggunakan cos, maka yang ini menggunakan sin. V4-nya nilainya adalah 20, sin-nya itu adalah sin 30, nilainya setengah, berarti adalah minus 10. Satuan minus 10 akar 3 dengan minus 10. Sama ya? Jadi terserah mau pilih yang mana. Nah, sekarang kita baru sampai di menentukan komponen. Jadi kalau dia 3 vektor atau lebih, langkah pertama adalah kita menentukan komponen. Terserah. Mau menggunakan gambar boleh, menggunakan rumus boleh. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa dia itu komponen sumbu X-nya berapa, komponen sumbu Y-nya berapa, maka kita menentukan resultan untuk arah sumbu X sendiri sama arah sumbu Y sendiri. Dan dalam hal ini, kita menggunakan bantuan untuk yang ini. Yang pertama dan kedua. Jadi kalau dia searah, tinggal ditambah. Kalau dia berlawanan arah, dia tinggal dikurang. Nah, sekarang saya tunjukin caranya. Tadi di sini kan dia kan ada vektor resultan daripada itu. Jadi di sini terserah ya mau ngerjain pakai cara gambar boleh, mau pakai cara vektor komponen boleh. Nah di sini ini saya pakai dua cara, yang satu pakai tabel, yang satu tidak pakai tabel. Jadi saya kerjain dua-duanya. Gambar semuanya, ini sudah 3 vektor ya, jadi kita tujuannya kan mau mencari resultan daripada 3 vektor atau lebih. Nih. Nah ini saya kasih contoh untuk 3 vektor. Jadi kalau dia 3 vektor, kita harus mencari komponen-komponennya sama kayak seperti yang soal sebelumnya, tapi di sini langsung tujuannya mau nyari tahu vektor resultan. Jadi saya mau pakai gambar, V1-nya adalah 10 satuan, tulis di sini adalah V1, nilainya adalah 10 satuan, langsung diproyeksi ya. Di sini sudutnya 53, langsung dihitung. Di sini kita punya V1X dan di sini kita punya V1Y. Saya langsung hitung. V1X berarti adalah 10 dikali sama cos 53. Cosinus 53 langsung diisi ya. Nilainya adalah 3/5, dicoret berarti hasilnya 6 satuan. Ini nilainya adalah 6. Terus kemudian V1 untuk arah sumbu Y adalah 10 dikali sama sin 53. Berarti 4/5. Berarti hasilnya adalah 8. Berarti di sini nilainya adalah 8. Pada saat kita sudah ganti jadi vektor komponen,
sebenarnya vektor yang lama itu sudah nggak dipakai lagi. Jadi vektor yang ini itu sebenarnya sudah dibuang. Jadi dia kayak semacam diwakilkan ke 8 dan 6. Sekarang V2, nilainya adalah 21-an dan 180 derajat. Jadi di sini kita tinggal tulis V2-nya 21-an. Dalam hal ini kita nggak usah mencari komponennya, karena dia sudah betul-betul terletak di sumbu X. Jadi nggak usah dicari komponen untuk arah sumbu X maupun arah sumbu Y. Terus kemudian yang V3, nilainya adalah 10 satuan, 233 derajat. Jadi kalau misalkan kita gambar kayak seperti ini, nilainya adalah V3. Saya agak berlebihan ya, karena di sini kan sama-sama 10 satuan, sama kayak seperti V1, tapi saya gambarnya lebih panjang daripada V1. Jadi sebenarnya nggak boleh ya seperti ini ya. Harusnya sama panjangnya dengan V1. Sudutnya 233. Kalau kita tulis di sini, berarti ini sudutnya adalah 53 terhadap sumbu X negatif. Jadi di sini kita punya komponennya dia adalah V3 untuk arah sumbu X. Jadi ditulis V3 untuk arah sumbu X, berarti di sini kita menggunakan cos karena dia ngapit sama sudut 53 terhadap V3. Berarti tinggal ditulis 10 dikali sama cosinus 53. Cosinus 53 itu nilainya adalah 3/5, 10 dikali sama 3/5, hasilnya adalah 6. Berarti di sini ada angka 6 boleh, atau nggak usah dikasih minus, karena kan panahnya sudah ketahuan arahnya ke kiri. Terus kemudian V3 untuk arah sumbu Y, berarti adalah V3 dikali sama sin 53, karena yang satunya kan sudah pakai cos. Berarti 10 dikali sama 4/5, berarti hasilnya adalah 8 satuan. Kita tinggal gambar, di sini adalah V3 untuk arah sumbu Y. Pada saat kita sudah gambar untuk mereka semuanya, maka yang V3-nya itu sudah nggak dipakai. Jadi dia semacam diwakilkan ke V3 untuk arah sumbu X dan V3 untuk arah sumbu Y. Jadi sekarang bagaimana caranya kita mencari vektor resultan? Nah, ngikutin langkah ini. Langkah yang kedua, kita harus mencari daripada resultan untuk arah sumbu X dan arah sumbu Y. Jadi arah sumbu X ada siapa aja? Arah sumbu X di sini itu dia ada V1X, terus yang arahnya ke kanan, V3X yang arahnya ke kiri, nilainya 6, sama V2 arahnya ke kiri. Kita tinggal nyari tahu netonya berapa. Ya gampang lah. Ya kayak seakan-akan 6-nya ini sama 6-nya ini saling ngilangin kan? Berarti tinggal netonya 20, tapi kalau misalkan kita mau diminta untuk menulis cara Vx-nya itu berarti adalah 6, ini untuk yang arahnya ke kanan, terus kemudian di sini untuk yang arahnya ke kiri, yang V3X, terus kemudian yang arahnya ke kiri lagi, berarti 20, minus 20, arahnya ke kiri. Jadi mereka bertiga itu kalau kita gantinya itu satu biji aja, arahnya ke kiri. Ini adalah Vx, ini adalah resultan mereka bertiga, V1X, V3X, sama V2, dan arahnya itu netonya ke kiri. Ya, jelas? Terus kemudian untuk arah sumbu Y. Arah sumbu Y ada siapa aja? Berarti di sini kita punya V1Y sama V3Y. V2Y-nya nggak ada, karena dia memang nggak punya komponen yang arah vertikal. Nah, sekarang V1Y-nya berapa? Nilainya adalah 8. V3Y-nya nilainya 8. Jadi sebenarnya hilang, habis. Jadi VY-nya itu adalah 8 untuk yang arahnya ke atas dikurangi sama 8 yang untuk arahnya ke bawah, nilainya 0. Berarti VY-nya nggak ada. Jadi gabungannya mereka gimana? Ya karena Vx sama VY-nya cuma ada Vx saja, berarti sebenarnya V resultan itu ya sebenarnya Vx saja. Atau sebenarnya kalau misalkan kita mau menggunakan rumus, karena di sini tuh Vx sama VY-nya itu selalu membentuk sudut siku-siku, maka kita bisa melihat yang flowchart tadi. Pada saat langkah yang kedua itu kita butuh rumus dua vektor untuk yang searah sama berlawanan arah. Maka pada saat kita mau mencari langkah yang ketiga, kita sebenarnya menggunakan inilah, yang tegak lurus. Jadi selalu kayak gitu. Jadi dia nyambung sebenarnya sama yang dua vektor. Jadi kalau kita mau nyari tahu vektor resultan, kita bisa mencari dari Vx kuadrat ditambah sama Vy kuadrat. Dan dalam hal ini adalah Vx, nilainya adalah 20, tanpa minus ya. Minusnya itu nanti dipakai untuk mencari arah resultan. Jadi dalam hal ini arah resultannya itu, ini Vx sama dengan V resultan, arah resultannya itu dari sini ke sini. Jadi kita tinggal tulis
180 derajat terhadap sumbu X positif. Itu caranya. Terus kemudian saya mau menuliskan soal yang sama, tapi dengan menggunakan tabel. Karena ada beberapa guru, ini sama persis ya. 10, 53 derajat, ini juga sama. V2-nya 20, 180 derajat, V3-nya adalah 10, 233 derajat. Karena ada beberapa guru yang mengajarkan dengan cara seperti ini. Jadi, kalau kita mau menggunakan tabel, maka yang kita masukkan sudutnya itu harus selalu terhadap sumbu X positif. Jadi di sini kalau misalkan kita gambar, di sini adalah V1, ini sudutnya 53, V2 adalah 180, ini V2, berarti sudutnya yang diukur yang ini. 180, V3-nya itu adalah ini, jadi sudutnya itu dari sini ke sini. Kemudian kita tuliskan dalam bentuk tabel, kita membutuhkan tabel-tabel tertentu, jadi di sini adalah V-nya, V1-nya, terus kemudian kita tulisin V2, dan V3, terus kemudian kita tulis untuk sudutnya alfa, terus kemudian di sini kita tulisin komponen vektornya, yaitu adalah Vx, di mana Vx itu adalah selalu V cos alfa, terus kemudian kita juga tulisin Vy, di mana Vy adalah V sin alfa, terus kemudian dihitung. Jadi ini agak panjang, karena dia kan sudutnya bisa di kuadran 2 atau kuadran 3 atau kuadran 4. Disubstitusi V1 10, sudut alfanya 53, berarti di sini kita tinggal hitung 10 dikali sama kosinus 53. Hitungannya kosinus 53 kan 3/5, berarti nilainya adalah 6. Di sini berarti adalah 10 dikali sama sin 53, sin 53 itu nilainya 4/5, berarti nilainya 8. V2-nya nilainya 20. Di sini alfanya sudutnya 180, ya kita tetap harus hitung. 20 dikali sama kosinus 180. Kosinus 180 itu kan nilainya kan min 1. Berarti 20 dikali sama min 1, hasilnya adalah min 20. Sementara yang satunya selalu pakai sin. 20 kali sin 180. Sin 180 itu nilainya adalah 0. 20 kali 0 ya berarti 0. Kemudian untuk yang V3 adalah 10 satuan, sudutnya 233. Berarti di sini adalah 10 dikali sama kosinus 233. Kita harus ubah. Kosinus 233 itu adalah kosinus di kuadran 3. Berarti ngubahnya pakai 180 ditambah sama alfa. Dalam hal ini nilainya adalah minus kosinus alfa. Berarti minus kosinus 53. Kosinus 53 itu tadi nilainya adalah minus 3/5. Berarti hasilnya adalah minus 6. Terus kemudian yang ini juga sama, 10 dikali sama sin 233, berarti 10 dikali min sin 53. Min sin 53 itu adalah 4/5, berarti hasilnya adalah min 8. Terus kemudian kita jumlahkan semua ke bawah. Jadi maksudnya untuk mereka bertiga ini, kita jumlahkan ke bawah. Namanya adalah sigma Vx. Jadi resultan untuk arah sumbu X. Berarti di sini adalah minus 6, minus 20 sama minus 6. Berarti hasilnya adalah minus 20. Terus kemudian kita hitung sigma Vy 8, 0 sama min 8. Berarti hasilnya 0. Nah berikutnya caranya sama. V resultannya, jadi ini sama kayak seperti sebelumnya ya. Ini minus 20 sama 0. Terus kemudian langkah berikutnya sama persis. Akar daripada sigma Vx kuadrat ditambah sama sigma Vy kuadrat, berarti akar daripada minus 20 kuadrat ditambah sama 0 kuadrat, hasilnya adalah 20. Terus kemudian mencari sudut arah resultan sama, pakai tangan depan dibagi samping. Depannya itu adalah 0, sampingnya adalah minus 20, berarti tangan tetanya itu adalah sigma Vy, kebalik, minus 20 dibagi sama 0, berarti tak terdefinisi. Theta yang dia itu hasilnya tak terdefinisi, tetanya itu adalah 90 derajat. Jadi sudut arah resultannya 90 derajat. 90 derajat
minus 20 dibagi sama sigma VY. Mungkin kalau misalkan kita lihat ini bukan 90 derajat ya, saya salah ya. Ini dibagi ini tak terdefinisi sigma, oh salah ya, minus sigma VY-nya 0, bener yang tadi, dibagi sama ini, berarti hasilnya adalah 0. Tangen theta yang nilainya adalah 0, itu ada dua kemungkinan, 3 sebenarnya. 0 derajat, 180 derajat, atau 360 derajat. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa itu adalah 180 derajat? Kita lihat daripada sigma VY sama sigma Vx-nya. Jadi gabungan dari mereka, sigma VY-nya itu nilainya 0. Jadi nggak ada komponen arah semu Y. Sigma Vx-nya nilainya adalah minus 20, jadi arahnya ke kiri. Jadi sudut arahnya itu bukan 0, bukan 360, tetapi adalah 180 derajat. Jadi seperti itu. Jadi dia juga ada butuh bantuan sedikit daripada gambar. Oke? Itu adalah penjelasan daripada kita mau mencari vektor resultan dengan metode analitis. Sekali lagi, dia kebagi atas dua, yaitu 2 vektor sama 3 vektor. Ada sedikit nyambungnya. Tapi untuk yang 3 vektor atau lebih, ada langkah-langkahnya yang kita harus ikuti. Dan langkah-langkahnya sebenarnya masih nyambung sedikit dengan yang 2 vektor. Jadi kita harus tahu. Gambarannya seperti itu ya tentang vektor. Jadi jangan bingung sendiri. Kita harus tahu dia termasuk yang mana. Metode grafis atau metode analitis. Metode analitisnya itu yang 2 vektor atau yang 3 vektor atau lebih. Meskipun sebenarnya yang 2 vektor juga bisa dikerjain pakai 3 vektor. Tapi ada pembedaan antara mereka, terutama ada beberapa soal-soal yang dia tuh harus dikerjain dengan menggunakan cara yang 2 vektor. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Materi tentang vektor ini sampai di sini penjelasannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.